Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temulapang percontohan penyuluhan budidaya maggot sebagai pakan alternatif dan pelatihan aspirasi masyarakat bidang budidaya pembesaran ikan patin dan pembuatan pakan mandiri di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kamis sampai Jumat 22 Oktober 2020. Yang terhormat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Kapus Latluh, yang kami hormati Bapak Insinyur Effendi Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI Riau I, Ibu Dr. Lili Aprilia Pregwati, SPI, MSI, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Iskandar, Kepala Satmingkal Penyuluhan Lingkup Puslatluh KP atau yang mewakili, Bapak Haji Mastur SOS MSI selaku Camat Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu, para pejabat eselon 3 dan 4 lingkup KKP, para pejabat lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, para narasumber dan penyuluh perikanan dari Kabupaten Rokan Hulu, para peserta tamu lapang dan pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama di tempat kedudukan Bapak Ibu masing-masing, dan yang hadir di tempat ini dalam rangka temulapang percontohan penyuluhan budidaya maggot sebagai pakan alternatif dan pelatihan budidaya patin serta pakan mandiri di Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara selanjutnya. Acara yang pertama, pembukaan yang baru saja kita lewati. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Maftuhul Amin dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur alam semesta, dengan mengucapkan puji beriring syukur, kami persembahkan hanya kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Salawat beriring salam kami sampaikan kepada manusia pilihan dan junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, ya Muqaddir, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah pemilik arsy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertawakal, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Hari ini kami hadir untuk melaksanakan temu lapang percontohan penyuluhan perikanan budidaya maggot. Pinta dan mohon kami, hidayah dan inayah-Mu kiranya menyirami dan mewarnai temu lapang kami ini. Allahumma ya Allah ya Wahhab, limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada para peserta, panitia, dan semua yang terlibat dalam temu lapang ini sampai selesainya kegiatan ini, karena hanya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Allahumma ya Allah ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah dengan keinginan, kemampuan, dan keikhlasan untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia masyarakat perikanan dalam rangka mewujudkan masyarakat perikanan yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam bingkai kasih sayang dan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkaulah yang Maha berkuasa, Maha menentukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Fattahu, ya Alim, Engkau Maha Pembuka rahmat. Dengan cahaya, hidayah, dan taufik-Mu, sinarilah nurani dan jiwa kami. Tajamkanlah mata basyirah kami, sehingga dengan dukungan, kemampuan teknis, dan keterampilan serta pengalaman, kami mampu menjadikan lokasi percontohan budidaya maggot ini menjadi maju dan terus berkembang dengan inovasi di bidang perikanan, sehingga maggot ini menjadi maju dan terus berkembang dengan inovasi di bidang perikanan, sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Atas kuasa-Mu ya Allah yang memiliki ilmu dan maha mengetahui. Ya Allah, Engkaulah zat yang teliti dan maha cerdas. Engkaulah zat yang maha menggerakkan dan maha mengendalikan. Tunjukkanlah kepada kami suatu kebenaran yang hakiki, benar-benar nampak, benar-benar di mata kami. Berikanlah kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa suatu kebatilan benar-benar nampak batil di mata kami. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, doa sembahan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, kini kami menghadap-Mu, memohon ampun dan berserah diri dengan rendah hati, mengakui segala kenistaan. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami mengabdi. Kami mengakui segala kenikmatan yang telah Engkau
anugerahkan, dan kami juga mengakui segala dosa-dosa kami, maka ampunilah kami ya Rabbi, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan pengampunan dosa kecuali Engkau. Ya Allah, ya mujibas sailin, kabulkanlah doa kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum. Laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan kepada Ibu Natalia SSTPI MPI, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Dr. Lili Aprilia Pregawati SPI MSI, selaku Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan. Yang terhormat Bapak Insinyur Effendi Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI Riau I. Yang terhormat Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Iskandar SP. Yang terhormat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau yang mewakili, Kepala Satminkal Penyuluh Lingkup Puslatlu KP, Bapak Haji Mansur Esos MSI selaku Camat Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu, para pejabat fungsional lingkup KKP, para pejabat lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, para narasumber dan penyuluh perikanan dari Kabupaten Rokan Hulu, dan para peserta temu lapang dan pelatihan yang berbahagia. Ada banyak sekali makanan. Makanan enak namanya rendang. Untuk hadirin dan undangan, kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan percontohan penyuluhan budidaya maggot sebagai pakan alternatif dan pelatihan aspirasi masyarakat bidang budidaya pembesaran ikan patin dan pembuatan pakan mandiri di Kabupaten Rokan Hulu. Ibu Kapus, izinkan kami melaporkan persiapan kegiatan pada hari ini. Percontohan di sini merupakan kegiatan yang menjadi dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 26 Ayat 3, di mana harus menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Kegiatan kita sudah dimulai untuk percontohan dari awal tahun, di mana waktu pelaksanaannya dengan melalui beberapa tahapan, yaitu membuat pedoman, pengajuan proposal untuk pelaku utama, verifikasi dan penilaian kelayakan, penetapan lokasi percontohan, penyerahan bahan dan alat sarana prasarana, pembangunan percontohan, dan kegiatan produksi, serta pada hari ini kita melakukan temu lapang dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, sekaligus membuka pelatihan bagi aspirasi masyarakat tentang budidaya patin dan pembuatan pakan mandiri yang berjumlah 100 orang. Untuk biaya semua dibebankan dari anggaran BP3 Medan, dan hasil produksi dari maggot yang sudah dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan telur maggot itu 4.589 gram, maggotnya sendiri 1.864 kg, dan prapupanya 209 kg. Sedangkan untuk harga jual di pasaran untuk telur maggot 10.000 per gramnya, kemudian maggotnya sendiri 8.000 per kilogramnya.
Acara hari ini merupakan temulapang, merupakan implementasi dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk memberi atau sharing pengetahuannya atau yang sudah berhasil untuk ditularkan kepada masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu sendiri. Untuk desa di sini merupakan desa yang direkomendasikan oleh dinas untuk menjadi salah satu desa inovasi. Jadi menggerakkan masyarakat di sini untuk bersama-sama memproduksi maggot yang sudah ada, dan maggot di sini juga sudah dicoba untuk diberikan kepada ikan-ikan peliharaan para pembudidaya di sini. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kegiatan ini akan ada arahan dari Ibu Kapus mewakili Kepala Badan. Kami mohon perkenannya untuk memberikan arahan dan sambutannya. Dan kepada Bapak Insinyur Effendi, kami mohonkan juga berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada para peserta, tetap mengikuti kegiatan sesuai protokol kesehatan yang ada. Kami akhiri laporan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita saksikan video profil percontohan budidaya maggot sebagai pakan alternatif di Pokdakan Bangunrejo, Tambusai Utara, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
pemanfaatan maggot sebagai pakan alternatif dapat membantu mengurangi biaya pakan pada budidaya ikan. Budidaya maggot berpeluang besar untuk pembudidaya ikan. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Iskandar SP. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Effendi Senipar, anggota DPRD RI Komisi 4 Dapil Riau 1. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Aprilia Pergawati SPI MSI. Selamat siang Bapak. Iya, maaf Bu ya. Yang terhormat Ibu Natalia STPI MPU. Seterusnya yang terhormat Bapak Camat Tambusai Utara. Dan seterusnya lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu rombongan dari BPP Medan. Dan teristimewa untuk seluruh peserta temu lapang percontohan penyuluhan budidaya maggot di Kabupaten Rokan Hulu yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di lokasi yang berbeda. Selawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali juga saya mohon menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Hulu, yang mana seyogyanya beliau yang hadir pada saat ini, tapi pada waktu yang bersamaan ada agenda pula yang tak bisa ditinggalkan. Namun demikian beliau menyampaikan pesan melalui saya kepada kita yang hadir semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, saya mewakili dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana melalui Bapak Ibu maka kegiatan temu lapang percontohan penyuluhan budidaya maggot ini dapat terlaksana di Kabupaten Rokan Hulu, yang mana satu-satunya di Rokan Hulu ini yang terpilih yaitu di kelompok pembudidaya ikan Bangun Rejo, Kecamatan Tambusai Utara. Untuk itu saya berharap kepada anggota kelompok yang sudah terpilih untuk dapat kiranya mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan pilihan dari sekian banyak lokasi-lokasi yang telah ditinjau, disurvei. Bapak inilah yang terpilih untuk melaksanakan ini. Untuk itu kami sekali lagi mewakili dari seluruh anggota kelompok, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah dapat memberikan bantuan baik berupa peralatan dan pelatihan penyuluhan sehingga dapat meningkatkan ekonomi rakyat kami yang berada di Kabupaten Rokan Hulu ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan.
Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Ibu Lili Aprilia Pregawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Insinyur Effendi Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI Riau I. Terima kasih Bapak Effendi sudah berkenan hadir dalam kesempatan pembukaan pelatihan Bapak di Rokan Hulu. Dan mohon izin Bapak Effendi perkenan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, Bapak Syarif Wijaya, yang sedianya beliau akan hadir langsung, tetapi mendadak ada petugasan dari Bapak Menteri, sehingga beliau meminta saya untuk mewakili beliau selaku Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Semoga kehadiran saya tidak mengurangi esensi daripada kegiatan pembukaan pelatihan yang akan diadakan pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, atau yang mewakili, saya lihat ada Ibu Lastri Mei Situmea dari Provinsi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu, yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Iskandar SP. Salam untuk Kepala Dinas Bapak, semoga Bapak Kepala Dinas segera sehat kembali sehingga dapat beraktivitas kembali. Yang saya hormati Kepala Satminkal Penyuluhan BP3 Medan, yang sekaligus juga adalah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Ibu Natalia, dosen bersama dengan seluruh jajaran para pelatih dan juga panitia. Kemudian juga hadir di lokasi pada saat ini Bapak Haji Mastur, Esos MSI selaku Camat Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Sujiono selaku Kepala Desa Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hulu, dan juga para narasumber lain yang hadir dan para penyuluh dan tentunya yang berbahagia dan saya banggakan para peserta pelatihan pembesaran ikan patin dan juga pakan mandiri bersama dengan seluruh tamu undangan, para pelaku usaha pembudidaya khususnya yang hadir dalam kesempatan temu lapang percontohan penyuluhan pada budidaya maggot sebagai pakan alternatif. Bapak Effendi yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada siang hari yang bahagia dan cerah, saya berposisi dari Jakarta dan Bapak Ibu dari tempat masing-masing, kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan, keselamatan, sehingga dapat hadir di dalam kegiatan pembukaan pelatihan pembesaran ikan patin dan juga pakan mandiri yang sekaligus saya sandingkan dengan kegiatan temu lapang percontohan penyuluhan budidaya maggot sebagai pakan alternatif. Yang terhormat Bapak Effendi, kami laporkan Bapak, terima kasih sekali atas perkenan Bapak untuk menginisiasi adanya pelatihan yang diadakan di Rokan Hulu pada hari ini yang dihadiri oleh para pembudidaya. Selain itu Bapak juga kami laporkan, jadi tadi Pak Sesdis juga menyampaikan bahwa di Rokan Hulu kami juga memiliki satu percontohan penyuluhan yang kebetulan memang match dengan kegiatan pelatihan yang akan diadakan hari ini Bapak, yaitu kegiatan percontohan penyuluhan tentang budidaya maggot sebagai pakan alternatif. Saya kira sejalan dengan program pemerintah yang saat ini memang sedang kita dorong supaya terus maju dan berkembang, sebagaimana mandat Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu salah satunya adalah mendorong agar bagaimana industri budidaya perikanan ini maju dan terus berkembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu biaya terbesar daripada budidaya ikan itu adalah pakan. Nah, untuk itu saya kira program daripada kegiatan budidaya ini tidak akan dapat berhasil sekiranya pakan ini kita bisa carikan alternatifnya agar bisa mereduce angka 60 atau 70% dari biaya budidaya menjadi lebih kecil lagi.
Dan mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini, pelatihan yang kami berikan terkait dengan pembesaran ikan patin yang diberikan pakan mandiri, yaitu adalah dengan membuat budidaya maggot, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inspirasi dan bisa mendukung kepada para pembudidaya di Rokan khususnya yang memang sudah berhasil ya mengembangkan budidaya patin, bagaimana agar pakan yang biasanya menggunakan pakan pabrikan, sekarang ini kita coba alihkan menjadi pakan buatan yang hidup seperti maggot ini, atau nanti bisa diolah dalam bentuk sebagai tepung. Saya kegiatan pembuatan ini menjadi salah satu juga lahan usaha yang alternatif bisa dilakukan oleh para pelaku usaha pembudidaya khususnya di Rokan Hulu. Mereka menjadi pembudidaya konsentrasi di sana. Harapan kami dengan adanya desa inovasi ini, nanti semua yang terkait dengan dukungan untuk pakan bisa dikembangkan, Bapak. Jadi mulai dari tepungnya, atau dalam versi hidupnya, atau bahkan keringnya, seringkali ini juga bisa digunakan alternatif untuk pakan-pakan, misalnya juga hewan yang lain, ini juga bisa menumbuh kembangkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Harapannya dengan banyak orang yang sudah mengenal tentang budidaya maggot ini, yang memang tidak terlalu susah di dalam melakukannya, kami harapkan ini benar-benar bisa membantu mendorong pengembangan budidaya ikan patin yang memang sudah maju atau budidaya lainnya di Rokan Hulu. Dan dalam kesempatan ini Pak Sesdit sekiranya berkenan, ini juga sudah kami lakukan di daerah lain, misalnya di Temanggung, jadi kami juga punya percontohan penyuluhan sama Bapak, yaitu budidaya maggot ini sebagai pakan alternatif. Jadi kalau memang supaya kita bisa termanage Pak, jadi keberhasilan percontohan penyuluhan ini adalah apabila dia bisa di-cloning. Jadi satu percontohan yang sudah kami berikan kepada kelompok yang ada di Desa Bangunrejo ini akan berhasil kalau dia bisa di-cloning dengan banyak kelompok-kelompok lain yang memang mereka konsentrasi khususnya untuk budidaya maggot atau pakan mandiri ini, itu akan lebih baik. Nah, caranya menurut saya, Pak, jika berkenan, kami lakukan juga di Temanggung adalah biasanya di kabupaten atau di kota itu ada yang namanya Dewan Sampah. Barangkali dengan kita merekrut bersama duduk dengan Dewan Sampah, sampah-sampah yang memang sudah teridentifikasi ada di berbagai tempat, khususnya di Kabupaten Rokan-Hulu ini, nanti akan bisa termanage. Nah, jadi pakan organik yang memang menjadi salah satu material daripada pembuatan budidaya maggot ini bisa secara kontinu didapatkan oleh para kelompok yang mengembangkan budidaya maggot ini. Harapannya supaya tidak berhenti. Dan saya kira berbeda memang dengan belatung ya. Kalau orang bilangnya belatung, tapi sebenarnya ini kan belatung, bukan dari lalat yang menjadi predator yang membuat kalau nempel di makanan menjadi sakit perut, tapi memang ini adalah lalat khusus yang kita sebut sebagai black soldier fly, jadi lalat serdadu hitam yang memang mereka sebenarnya bukan dalam rangka untuk, jadi bisa mengurai untuk membuat menjadi semacam belatung ya, yang atau kita sebut sebagai maggot ini, yang ternyata memang berdasarkan hasil penelitian memiliki protein yang sangat tinggi yang bisa menjadi pakan alternatif dari kegiatan budidaya yang kita lakukan. Nah, nanti bersama-sama juga dengan dinas lingkungan, mungkin Bapak, lingkungan hidup yang ada di lokasi, ya bersama-sama tentu dengan masyarakat yang terkaitnya, para pembudidaya, dan nanti dibantu oleh para penyuluh kami yang ada di Rokan Hulu untuk bisa memanage sehingga percontohan penyuluhan yang hari ini kita lakukan pertemuan lapangnya, saya harapkan masyarakat yang hadir hari ini di lokasi bisa mendapatkan gambaran bagaimana budidaya ini bisa dikembangkan. Tidak terlalu susah ya, jadi nanti dan sebagaimana percontohan penyuluhan ini kami adakan dengan beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip adalah bahwa memang pertama tadi tidak sulit dilakukan dan sesuatu secara teknologi juga mudah dilakukan, murah dan sangat berwawasan ataupun sangat tidak memberikan kotoran atau tidak waste, jadi ramah lingkungan. Nah, ini yang juga menjadi catatan penting bagaimana agar percontohan penyuluhan ini bisa berkembang. Tadi saya sempat mengintip melalui Zoom ini di lokasi daripada juga tadi melalui video, jadi bersih sekali lokasinya. Terima kasih luar biasa. Nah, mudah-mudahan situasi dalam kondisi pandemi COVID ini kita masih tetap diberikan kekuatan untuk tetap kita bisa berkarya. Dan sekarang saya kira dari pandemi ini hikmahnya adalah ternyata orang juga banyak lebih tertarik untuk mengembangkan budidaya ikan ya, karena di rumah akan banyak kegiatan yang bisa dilakukan.
Barangkali beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak Effendi, Pak Kadis, dan juga teman-teman BP3 yang sudah berada di lokasi, ya, mohon bisa memberikan secara all out pelatihan ini, dan silakan kepada Bapak Ibu para peserta pelatihan maupun juga dari yang temu lapang untuk berdiskusi, sehingga pulang dari kegiatan pelatihan ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan secara mandiri bisa Bapak Ibu lakukan. Dan nanti tentunya kalau memang dirasa ini bisa menjadi dukungan ya, usaha yang lebih besar lagi, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bermanfaat. Saya kira mungkin demikian dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya memperkenan kepada Bapak Effendi Sianipar untuk kiranya Bapak dapat memberikan sambutan dan sekaligus juga membuka secara resmi kegiatan pelatihan pembesaran ikan patin dan pakan mandiri di Rokan Hulu, dan juga temu lapang Bapak dari percontohan penyuluhan budidaya maggot sebagai alternatif pakan yang juga diadakan pada hari ini. Semoga dengan banyak masyarakat yang hadir dalam pertemuan hari ini, mereka semua bisa mendengarkan apa yang menjadi arahan Bapak agar bagaimana supaya sektor kelautan perikanan di Rokan Hulu ini lebih terus maju dan berkembang. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Sambutan anggota Komisi 4 DPR RI sekaligus membuka kegiatan temu lapang percontohan penyuluhan budidaya maggot dan pelatihan budidaya patin serta pembuatan pakan mandiri secara resmi. Kepada Bapak Insinyur Effendi Sianipar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam membicarakan hal-hal yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Kita tahu persis pada hari ini adalah musim-musim pandemi COVID, tapi Kementerian Kelautan masih juga mempunyai program yang bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat. Tadi kita sudah mendengar bahwa acara ini adalah temu lapang dan pelatihan pembudidayaan ikan patin dan maggot sebagai pakan alternatif. Yang saya hormati Kepala Badan Riset KKP, Kepala Pelatihan Penyuluhan KKP, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau atau yang mewakili, Kepala Dinas Perikanan Rokan Hulu, peserta pelatihan yang saya cintai dan saya banggakan. Saudara-saudara, dalam pembudidayaan ikan itu yang paling dominan harganya adalah masalah pakan. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat memberatkan kepada pembudidaya. Masalah pembudidayaan maggot ini kami telah lakukan bersama dengan rekan saya, Saudara Mindo Sianipar di Cario, Bogor, dan memang ketolonglah hampir 30-40% harga karena akibat adanya budidaya maggot ini. Jadi harapan saya kepada saudara-saudara pembudidaya ikan patin dalam pelatihan ini, saudara menekuni acara ini dan saudara mempelajari dengan teliti dan saudara melakukan praktek lapangan dan mensiarkan ke segala teman-teman saudara di lingkungan Rokan Hulu. Jangan saudara aja yang pintar, nanti saudara menjadi trainer kepada rekan-rekan saudara di seluruh daerah Rokan Hulu. Saudara-saudara sekalian, karena situasi sekarang ini sangat mencekam dalam masalah pandemi COVID ini, yang penting kita nggak usah bingung, kita pakai masker, Pak. Masker, kita cuci tangan, kita tenangkan pikiran kita, jauhlah dari kita nanti pandemi COVID ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, harapan saya ke depan, karena daerah Rokan Hulu adalah dapil saya, dan besok saya di Rokan Hulu, datang ke Rokan Hulu untuk juga menindaklanjuti daripada hal-hal ini. Dan saya secara pribadi salut dengan KKP atas kerjasama kita selama ini, dan kirim salam kepada Bapak Kepala Pusat Pelatihan yang kami baru aja ke luar kota bersama beliau reses. Baru dari. Saya sangat bangga dengan beliau karena saudara-saudara harus tahu bahwa riset ini sangat diperlukan di negara kita ini untuk mengembangkan pewujudan daripada cita-cita kita.
Yang mana selama ini riset ini kita anggap remeh, padahal sebenarnya riset lah yang bisa melawan daripada ekspansi daripada para konglomerat hitam yang menyedot keuntungan daripada pembudidaya ikan. Jadi saudara-saudara, saya nggak perpanjang lebar. Saya menyatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fendi. Sukses selalu untuk Bapak dan sehat. Salam sehat. Merdeka. Merdeka. Silakan pembawa acara untuk dilanjutkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Effendi Sianipar yang telah bersedia membuka acara kita pada hari ini. Demikian juga acara pembukaan Temulapang Budidaya Maggot sebagai pakan alternatif hari ini. Saya sebagai MC mengaturkan maaf jika ada perkataan ataupun perlakuan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Acara wabarakatuh. kita akhiri dengan foto bersama. Semangat. Selamat berlatih Bapak Ibu. Selamat juga untuk Temulapang. Silakan berdiskusi, ambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih Bu Kapus. Mohon izin kami melanjutkan acara. Silakan lanjutkan. Baik, untuk tim pelatihan kami persilakan untuk melanjutkan acaranya di GOR. Kemudian untuk teman-teman pelaksanaan kegiatan Temulapang kami persilakan untuk melanjutkan kegiatannya. Untuk peserta Temulapang, percontohan penyuluhan budidaya maggot sebagai pakan alternatif, kita break 10 menit untuk snack dan coffee break. Kemudian acara kita lanjutkan nanti tepat jam 12 untuk mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih.
Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Pada kesempatan ini disampaikan oleh Bapak Iskandar tentang kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu ingin menyampaikan tentang kebijakan pembangunan Dinas Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan secara menyeluruh, secara singkat kepada rekan-rekan peserta semuanya. Jadi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu itu di dalam kebijakannya melakukan sasaran pembangunan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan. Yang kedua, meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi perikanan. Yang ketiga, meningkatnya ketersediaan distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan produk perikanan. Adapun program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu 1. Program peningkatan ketahanan pangan yang terdiri dari 8 kegiatan. Yang kedua yaitu program pengembangan budidaya perikanan yang meliputi 4 kegiatan. Yang ketiga, program peningkatan perikanan tangkap yaitu 1 kegiatan. Yang keempat, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan yaitu terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan prioritas di bidang perikanan meliputi 1. Pengembangan bibit ikan unggul yang objeknya atau letaknya yaitu di Balai Benih Ikan BBI dan Unit Perbenihan Rakyat UPR. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya yaitu objeknya atau letaknya di kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan. Ketiga, yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap yaitu dilaksanakan pada kelompok usaha bersama atau KUB nelayan. Yang keempat, penanganan pasca panen dan pengelolaan produk perikanan yaitu di kelompok pengelolaan dan pemasaran atau disebut juga POKLASAR. Yang kelima yaitu penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumber daya ikan. Nah, yaitu di kelompok masyarakat pengawas atau disebut juga dengan Pokdakmas ya. Itu beberapa kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kinerja pembangunan perikanan untuk tahun 2016 sampai tahun 2019 yaitu pertama yaitu jumlah produksi ikan dalam ton yaitu untuk tahun 2016 lebih kurang 7.000 ton
tahun 2017 naik 8.200 ton lebih. Tahun 2018 8.500 ton lebih. Tahun 2019 8.700 ton lebih. Sebagai gambaran. Juga jumlah rumah tangga petani ikan itu mengalami peningkatan juga dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Yang mana pada tahun 2016 lebih kurang 5.800 lebih rumah tangga petani ikan. Di tahun 2017 meningkat 5.800 lebih. Di tahun 2019 6.100 lebih. Jumlah kawasan konservasi dan lubuk larangan perikanan juga mengalami peningkatan, yaitu di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 tetap kita laksanakan. Terhadap konsumsi protein hewani asal ikan itu di tahun 2016 itu 36,3 kg per kapita per tahun. Di tahun 2017 meningkat 36,95 kg per kapita per tahun. Di tahun 2018 37,58 kg per kapita per tahun. Di tahun 2019 mengalami peningkatan juga, yaitu 37,78 kg per kapita per tahun. Itu seterusnya. Dan keadaan daripada keadaan umum masyarakat perikanan sampai tahun 2019. Nah, ini perlu Bapak kita ketahui, di mana kelompok perikanan untuk Kabupaten Rokan Hulu ini secara keseluruhan itu 716 kelompok. Nah, ini seluruh kelompok perikanan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari 7.150 orang anggota. Jadi kelompok perikanan tadi terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama, kelompok pembudidaya ikan itu terdiri dari 661 kelompok se-Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah kekuatan anggota seluruhnya 6.617 orang. Seterusnya kelompok usaha bersama nelayan, yaitu di 24 kelompok dengan jumlah anggotanya seluruhnya itu 250 orang. Kelompok pengolah dasar perikanan yaitu 14 kelompok yang pesertanya anggotanya 140 orang. Setelah itu kelompok pengawas masyarakat yaitu 4 kelompok juga, lebih kurang 143 anggotanya. Sementara UPR atau KPR 13 kelompok. Itulah yang dapat gambaran. Dan di samping itu tentang sarana dan personal pendukung bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari beberapa sarana pendukung. Yang pertama yaitu UPTD Balai Benih Ikan BBI yang terletak di Kecamatan Rambah. Setelah itu UPTD Balai Benih Ikan BBI yang terletak di Kecamatan Rokan Ampat Koto. Sudah itu ditambah lagi 1 Balai Benih Ikan di Kecamatan Kepenuhan Hulu. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita saksikan juga dokumentasi beberapa kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang telah dilaksanakan di beberapa waktu yang lalu. Inilah nampaknya yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di tahun 2020 ini memiliki program unggulan bantuan bibit ikan gratis bagi masyarakat. Bantuan ini disalurkan ke setiap desa yang ada di Rokan Hulu secara merata. Di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, bantuan bibit ikan ini disalurkan langsung oleh Bupati Rokan Hulu. Sebanyak 10.000 bibit ikan emas dilepaskan di embung Desa Rantau Sakti dengan harapan ikan ini dapat dijaga oleh masyarakat dan setelah masa panen dapat dilaksanakan panen bersama. Selain stimulan untuk mengajak masyarakat membudidayakan ikan, juga untuk mengajak masyarakat gemar makan ikan. Kepala Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan Barikun mengatakan bantuan bibit ikan ini sudah disalurkan di 120 desa serokan Hulu. Dengan prosedur, kita kan tugas dari Balai Benih Induk itu mendistribusikan benih, di mana benih tersebut yang diproduksi di Rokan Hulu ya, umumnya itu ada 3 jenis, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Kebetulan yang potensi di sini dengan kondisinya di embung itu karena perairan umum kita kasih ikan emas sebanyak 10.000 ekor. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan. Demikian materi dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Sekaligus mengakhiri acara kita siang ini, kita break untuk isoma, sekalian makan siang. Nanti acara dilanjutkan jam 2 siang. Jadi kepada bapak-bapak hadirin tamu undangan, kita persilahkan untuk meninggalkan tempat, melanjutkan acara makan siangnya, dilanjutkan dengan sholat. Setelah itu dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diralat setengah 2. Setengah 2 ya Bapak ya, kembali ke tempat ini. Proses ini diawali dari perkawinan lalat dewasa, kemudian 1 hari sampai 2 hari lalat jantan akan mati dan lalat betina akan mencari tempat untuk bertelur. Bisa kita lihat di sini tempat lalat betina bertelur. Ini tempat lalat betina bertelur. Setelah mereka melakukan proses telur, lalat betina akan mati. Nah, lalat betina akan mati. Telur akan menempel di sini. Nah, telur yang sudah menempel bisa kita lakukan pemanenan. Mungkin kita bantu Pak. Selanjutnya kita masuk ke dalam bak penetasan.
kita lakukan pemanenan telur terlebih dahulu. Jangan lupa pada saat telur dipanen harus ditimbang. Karena kita akan membandingkan dengan ampas tahu sebagai media untuk telur menetas. Bapak Amin, mohon bantuannya untuk kita panen telur dulu ya Pak ya. Biar teman-teman yang lain menyaksikan bagaimana cara proses dari pemanenan telur maggot. Oke Pak. Untuk di Pokdakan Bangun Rejo Tambusai ini kita melakukan pemanen telur 2 hari sekali. Dan dalam pemanenan ini hasil yang kita peroleh minimal 50 gram sekali panen atau rata-rata perharinya 25 gram. Untuk 1 gram telur bisa menghasilkan maksimal 3 kilo maggot yang siap konsumsi. Nah, ini cara pemanenan telur. Setelah telur kita masukkan ke dalam tisu atau wadahnya untuk dilakukan timbangan. Kemudian kita masukkan ke dalam bak penetasan. Untuk 2 gram telur dibutuhkan 1 kilogram ampas tahu, bisa ampas tahu murni atau kita campurkan dengan bungkil kelapa sawit atau bungkil kelapa. Prosesnya seperti ini. Udah aja. Udah aja. Udah Pak, itu aja Pak, udah itu aja Pak. Kemudian kita masukkan ke dalam ruangan penetasan. Masukkan ke dalam ruangan penetasan. Setelah 2-3 hari, telur akan menetas, tetapi dipindahkan ke biofon itu pada usia 5 hari.
Ya. Ini telur yang sudah menetas usia 5 hari dan akan kita bawa ke biopon. Perlu saya jelaskan, biopon ini adalah tempat berkembang maggot, bisa terbuat dari rangkaian kayu atau bisa menggunakan PVC. Di ruangan ini, sistem biopon ini sistem apartemen, terdiri dari 3 tingkat. Satu biopon ukuran 80 kali 230, dengan hasil panennya 20 kg. Seperti ini biopon. Ini berisi maggot yang siap dipanen. Yang untuk di atas, ini sudah usia 17 hari. Yang di bawah ini usia 16 hari. Sama dengan yang di bawah. Jadi kalau maggot sudah melewati masa 21 hari, dia akan bermigrasi menjadi pripupa. Seperti ini, Pak. Ini adalah pripupa, dan bentuk dari biopon itu seperti ini yang kami gunakan di Pokdakan Bangunrejo Tambusai. Ini masih umur 10 hari. Untuk prospek dari maggot itu sendiri cukup menjanjikan. Kalau untuk harga telur sendiri, beli eceran kepada pelaku, kita kasih harga Rp10.000. Tetapi kalau membelinya dengan skala besar dan rutin, kita biasa memberi harga Rp8.000. Untuk maggot segar sendiri, itu seharga Rp8.000. Tetapi kalau untuk pembelian rutin, kita bisa kasih harga Rp7.000. Rasa saya dan pandangan saya ini sangat menjanjikan untuk di budidaya. Selain dapat menekan biaya pakan, bapak-bapak juga nanti bisa menambah penghasilan. Seperti ini. Dan perlu diingat, maggot minimal diberi makan 1 kali sehari. Dengan perbandingan 1 kilo maggot itu membutuhkan 4 kilo sampah organik. Sebelum diberi makan, ada baiknya sampah tersebut kita lakukan pencacahan atau penggilingan. Ini dilakukan agar maggot tersebut mudah menyerap nutrisi dari sampah organik tersebut. Sebentar lagi kita akan mengolah sampah ya Bapak ya. Saya akan dibantu oleh Bapak Amin untuk mengolah sampah organik menjadi pakan atau media dari maggot ini sendiri. Mesin yang digunakan seperti ini, Pak. Menggunakan diesel. Ini Pak sampahnya, Pak.
sampah akan dimasukkan dari lubang ini dan hasilnya akan keluar dari sini. Ini contoh sampah organik yang akan kita olah sebagai media pertumbuhan maggot. Bisa dilihat di sini ada tomat, sayuran, ada rumput-rumput juga, dan ada sisa buah. Ini proses pencacahan sampah. Nah, punya sawah itu, misalnya udah punya dekat alam, kebetulan. Jadi kalau kita nilai gini, 3 bulan itu kalau padi udah penghasilan setahun. Karena kalau padi aja, mungkin pernah 3 bulan untuk itu. 3 bulan bisa. Nah, nanti nengok-nengok aku nanti yang pembuatan pembibitan ini belajar aku dulu. Ajarlah. Dia nanti di sekolah kan. Lihat, kami mau turun nih ke lapangan. Pokoknya nanti dari mulai nelor kan. Iya, kasih tahu nanti belajar. Ya Dan ya. Ini kan membuat pembibitan siapa sih ya ambil ini. Belajar ilmu sama dia kita. Ya. Kita belajar di buku dia, ya memang kita pelajari dia itu kan. Prakteknya kan beda. Ini kan kita tahu di buku kan, kalau di lapangan kita ngerjakannya bingung, waktu habis menetas itu berapa jam harus kita naikkan untuk tempat telurnya. Kalau nggak kita naikkan, hasil sampah yang telah kita cacah langsung dapat kita berikan kepada maggot yang ada dalam biopon. Apa juga kan apa teknisinya pastinya. Ini suruh buat Ya, yang muda-muda inilah belajar. Nanti kan terus kalau kalian kelompok, kalian jalan terus. Tunjukkan dulu. Yang perlu diingat, pemberian makan ini minimal 1 kali sehari. Tapi jika memang sampah tersedia banyak, bisa dilakukan 2-3 kali sehari. Sehingga maggot yang dihasilkan pun akan cepat besar, bobotnya berat, dan cepat bisa dipanen.
Nah, ini adalah proses pemberian makan maggot. Sampah yang telah dicacah, itu kita ratakan di atas biofon. Bisa terlihat di layar, maggot sangat bersemangat sekali ketika diberi makan. Setelah proses ini, kita akan mencoba bagaimana cara memanen maggot dewasa untuk diaplikasikan kepada ikan atau hewan ternak. Proses panen menggunakan jaring atau menggunakan plastik seperti ini. Lakukan pengerukan maggot. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, dilakukan penyaringan atau pengayakan agar maggot terpisah dengan media sampah. Sehingga maggot yang kita berikan kepada ikan atau ternak itu benar-benar telah bersih. Seperti ini, Pak. Ini maggot masih bercampur dengan media. Akan kita masukkan ke dalam pengayak. Bisa dilihat, ini maggot sudah berusia 20 hari. Maaf, sudah bersedia 15 hari. Pengayakan ini lakukan seperti ini. Ditunggu maksimal 10 menit agar maggot keluar dan meninggalkan medianya. Bisa dilihat bersama-sama, maggotnya sudah mulai keluar. Lakukan pengayakan hasil maggot seperti ini. Luar biasa banyak sekali ya. Dan maggot ini sudah bisa langsung diberikan kepada ikan atau ternak yang kita pelihara. Pertumbuhan maggot ini tergantung dari media yang kita berikan. Jika media kita berikan hanya seperti rumput, itu maggot kurang besar atau kurus-kurus. Tetapi jika medianya berupa sampah rumah makan atau buah, maggotnya akan seperti ini, bulat-bulat panjang. Dan sudah bisa dipanen usia 14-15 hari.
Oke. Ini hasil maggot yang kita panen hari ini. Demikian budidaya maggot sebagai pakan alternatif dari kita. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kita persilakan. Mungkin saya rasa untuk budidaya maggot ini sendiri memang terbilang mudah dan murah, karena yang media yang kita butuhkan hanya sampah organik, kemudian tempat yang tidak begitu besar. Kalau untuk penggunaan perorangan, mungkin ruangan biopon yang kita butuhkan hanya sekitar 3x4. Kandang untuk indukan juga kita butuhkan sekitar 1x2 sudah bisa. Tetapi karena ini tempat percontohan penyuluhan, kita membutuhkan ruangan ini 7x10 dengan ukuran kandang maggot 2x4. Kita membuka pertanyaan dari teman-teman, baik yang hadir di sini maupun yang berada di daring. Kita persilahkan. Izin bertanya dari Simalungun. Boleh, silakan. Halo. Terima kasih. Pertanyaannya simpel. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Ali Kasim Siregar, penyuluh perikanan dari Kabupaten Simalungun. Ya, Pak Ali Kasim. Ini maggot pasca panen, apakah masih diolah atau langsung diberikan ke ikan patinnya? Untuk ya. Halo Pak Kasim. Iya, pemberian maggotnya ini ke ikan, apakah dia langsung atau diolah lagi gitu? Untuk sementara ini Bapak, kita langsung mengaplikasikannya kepada ikan. Jadi maggot yang telah kita panen, langsung kita berikan ke ikan atau ke ternak. Tapi mungkin tahun depan kita akan merencanakan maggot ini kita olah menjadi pakan mandiri. Jadi tepung ikan yang biasa kita gunakan untuk pakan mandiri, kita gunakan maggot. Jadi maggotnya kita open dulu, kita jadikan tepung, kemudian kita tambahkan untuk menjadi bahan baku pakan mandiri. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Ali? Terima kasih, jelas. Terima kasih, Pak Ali. Ada yang lain? Halo, ya dari bawah tenda. Halo? Ya, dari bawah tenda. Boleh? Nama saya Abdul Halim dari pembudidaya dari RTU. Ya, Bapak Halim. Pembudidaya lele di belakang rumah. Yang pertama saya mau bertanya, dalam budidaya maggot tadi dari segi makanan ya. Ya. Tadi kan ada pengolahan dari limbah makanan, limbah sayuran ya, sayuran, buahan. Kami rasa yang dibutuhkan dari maggot adalah lemak yang tinggi. Sementara kalau airnya yang tinggi itu kurang bagus gitu. Jadi boleh enggak? Ini pertanyaan langsung ke Pak Amin ya. Boleh enggak tadi hasil yang sudah yang diracah? Tadi kan masih banyak airnya tuh. Iya benar Pak. Boleh atau tidak jika kita peras dulu baru dikasihkan ke maggot? Otomatis bagaimana Pak Amin? Kering. Yang kedua, takaran. Umpama ikan berusia di dalam satu kolam terpal, ikan 1.000 ekor, itu berapa besaran maggot yang harus kita berikan per hari gitu. Terima kasih. Oke.
Kan coba saya jawab dari pertanyaan yang awal, Pak. Yang pertama masalah pengolahan sampah, baik itu sayuran ataupun buah-buahan, yang di situ terlalu mengandung banyak air, karena nutrisi yang terbaik di buah ataupun sayur itu kan di airnya. Jadi saya sarankan kalau itu diperas terlebih dahulu ataupun dipres akan mengurangi kecepatan tumbuhnya maggot. Jadi alangkah baiknya itu dicampur dengan bungkil kelapa sawit ataupun bekatul. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, yang selama ini saya lakukan itu memakai serbuk kayu, ya. Serbuk yang halus itu kita taburkan di atas media yang basah itu tadi, agar airnya itu juga diserap oleh maggot, lalu setelah diserap dia bisa remah ataupun kering, seperti media yang ada di biopon kami ini. Itu yang pertama. Karena kalau dipres dulu, dibuang airnya, itu sayang. Ibarat makan tinggal ampasnya saja, tapi sarinya hilang gitu Pak ya. Itu jawaban pertama. Yang kedua, untuk masalah ikan lele, yang saya observasi full itu, kalau untuk magotnya membutuhkan 3 kilo maggot, baru menghasilkan 1 kilogram lele. Itu kalau fresh. Yang saya observasi kan maggot fresh, jadi magotnya masih banyak mengandung air gitu. Yang paling maksimal saya laksanakan itu 70% maggot, 30% pelet pabrikan. Itu yang hasilnya bagus. Alhamdulillah sekarang ini yang saya pelihara lele saya itu pembesarannya ada 24.000. Jadi saat sekarang ini panenan untuk 24.000 itu harus 30 sampai 40 kg per hari yang dikasihkan ke ikan lele tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Ada yang kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu, Pak. Oke, ada tambahan pertanyaan lagi? Ada Bu. Ada. Saya mau bertanya Bu. Oke, silakan Ibu. Reni Dwi Suri, PBB Kabupaten 50 Kota. Yang pertama mau ditanyakan tadi terkait bungkil sawit tadi. Itu kalau bungkil kebetulan kan untuk Kabupaten 50 Kota bungkil sawit itu memerlukan biaya lagi untuk membelinya gitu kan. Kalau kami mencoba ampas kelapa, bagaimana kira-kira dengan ampas kelapa? Apakah fungsinya sama dengan bungkil sawit tadi, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk pemberian kepada lelenya kan tadi 70% pak, 30% pakan, 70% magotnya. Itu hasilnya bagaimana ya Pak untuk pertumbuhan lama pemeliharaan dan pertumbuhannya bagaimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, karena kalau bungkil sawit itu susah Bu ya, di mana-mana. Di tempat saya juga susah. Saya ngambil dari Rokan Hulu, ngambilnya sampai ke Dumai. Jadi solusi terbaik untuk mengatasi banjir ataupun becek, itu yang pertama ampas kelapa. Itu kalau ada, kalau bisa gratis. Yang kedua bekatul, yang ketiga bungkil sawit. Disarankan semuanya media tersebut bisa dimakan oleh maggot. Berbeda dengan serbuk kayu tadi, hanya fungsinya mengeringkan saja atau mengeremahkan. Jadi kalau kurang makanannya, dia menumpuk media, maggotnya berkurang. Tapi kalau pakai bungkil, pakai ampas kelapa, pakai bekatul itu medianya sedikit, ibaratnya perbandingan 50-50 dengan maggot. Seperti itu. Saya sarankan kalau ada ampas kelapa, ya pakai ampas kelapa itu terbaik ya, dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua masalah lele 70-30 itu saya ukuran 57 tebar, bisa panen umur 2,5 bulan. Itu ukuran 9-10 per kilogram. Seperti itu. Jadi kalau yang full maggot itu bisa 90 hari. Itu. Jadi lebih lambat kalau full maggot. Seperti itu. Dilanjut Bu. Bagaimana Ibu Reni?
Ada tambahan pertanyaan? Baru satu lagi, di beberapa kelompok itu kami nggak bisa mendapatkan BSF-nya, walaupun sudah dibuat biangnya kan, tapi yang datang medianya sudah kami buat, tapi nggak datang lalat BSF-nya gitu. Apakah di kelompok lain tanpa menggunakan lalat BSF memang sudah datang sendiri gitu lalat BSF-nya? Itu bagaimana kira-kira ya, selain kami bisa mendapatkan dengan cara membelinya? Yang pertama, mungkin Ibu Reni udah tahu itu harus dibeli di Pokdakan Bangunrejo Tambuse Utara. Bisa melalui saya penyuluhnya atau langsung menghubungi Pak Amin. Atau yang kedua, bisa mungkin kita pancing ya Pak ya. Menggunakan fermentasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Itu banyak lalat BSF tersedia di kebun sawit ya Pak ya. Banyak di, apa namanya? Solid. Atau sisa-sisa tandan kosong. Itu banyak sekali lalat di sana. Mungkin teman-teman pembudidaya yang ada di 50 kota bisa mencoba metode itu. Atau yang mudahnya langsung membeli telur di Pokdakan Bangunrejo Tambuse Utara. Begitu Ibu. Kalau untuk mancing Bu Reni ya, untuk mancing di alam itu walaupun tadi sama Ibu ini disampaikan bahwa media terbaik adalah sampah restoran, sampah rumah tangga itu. Tapi kalau itu langsung dibuat untuk pancingan, yang datang nanti larjo atau lalat hijau itu. Nggak mungkin BSF itu datang. Tapi untuk mendapatkan BSF itu datang, diusahakan harus medianya itu asam, berbau asam. Ya. Jadi diusahakan fermentasi itu betul-betul jadi, nanti baru dibuka aja mungkin sudah datang BSF-nya itu. Kalau baunya bau busuk, itu nggak mungkin datang. Yang datang itu larjo. Terima kasih. Bagaimana Ibu Reni? Terima kasih Ibu. Oke Ibu, ada pertanyaan lain? Oh, dari teman kita yang ada di lokasi. Baik Bapak, silakan Bapak. Terima kasih untuk Ibu narasumber dan juga Pak Amin. Pertanyaan saya, berapa banyak pakan yang dibutuhkan, ampas pasar atau ampas rumah tangga untuk menghasilkan 1 kilogram manggot? Berapa banyakkah pakan yang dibutuhkan supaya manggot bisa kita dapatkan 1 kilogram? Yang kedua, di daerah kita ini daerah pabrik kelapa sawit. Salah satu dari limbahnya adalah solid. Apakah solid bisa menjadi pakan untuk manggot? Dan berapa banyakkah solid yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram manggot? Terima kasih Pak. Oke, ya kita mencoba menjawab. Yang pertama, untuk makanan maggot itu sendiri itu variasi. Kalau full pakai sampah pasar, baik itu buah ataupun sayuran, itu membutuhkan 7 sampai 10 kilo untuk menghasilkan 1 kilogram maggot. Ya. Yang kedua, kalau memakai limbah resto, kayak sisa nasi ataupun sayur-sayuran yang udah nggak dipakai, itu bisa 4 sampai 5 kilo, jadi 1 kilogram maggot. Itu memang terbaik. Yang ketiga, kalau memakai limbah pabrik, misalkan kayak ampas tahu, itu membutuhkan sampai 12 kilo untuk menghasilkan 1 kilo maggot. Karena kandungan airnya yang sangat tinggi. Yang pakai limbah apa tadi solid atau lumpur sawit, itu sementara observasi saya dari tahun 2014 sampai sekarang belum pernah berhasil 100% kalau memakai solid. Ini terus terang saja. Saya beli solid sampai 3 kali, sampai 3 truk. Itu ketika maggot usia 10 hari, dia mulai kolab mati. Seperti itu.
kecuali ada solid 50%, ada ampas kelapa 50%. Itu saya jamin jadi. Tapi kalau tidak ada ampas kelapa, tidak ada bungkil sawit, hanya solid 100%, saya jamin mati semua. Terima kasih. Berarti tidak direkomendasi ya Pak ya, kalau full solid. Baik, kita membuka pertanyaan berikutnya. Ada lagi pertanyaan, baik dari yang di bawah tenda atau yang teman-teman yang berada bersama kita daring. Halo, dari bawah tenda. Ya, Bapak. Kalau mau beli bibitnya itu sama berhubungan dengan ibunya atau dengan bapaknya ini? Kalau untuk membeli bibit, mungkin bisa langsung melalui saya atau langsung menemui Bapak Amin, datang ke Desa Tanjung Medan, bisa juga melalui telepon ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa share nomor teleponnya Pak, mana tahu ada teman-teman di sini nanti yang penasaran ingin mencoba, bisa langsung konsultasi dengan Bapak Amin. Bisa disampaikan Pak nomor handphonenya Pak? Bisa. Iya. Nomornya 08 21 72 55 74 73. Biasanya saya melayani telur itu sampai Kalimantan, sampai Jawa juga, telur dan prepupa tapi yang saya kirim. Kalau maggot muda nggak pernah. Itu aja. Sayang magotnya dijual. Ya. Saya ulangi 0821 72 55 74 73. Oke. Dan untuk materi bisa nanti kita share di grup atau bisa langsung japri ke saya, tidak masalah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Yang perlu kita ingat, kalau pelakunya keren, perikanan pasti beken, KKP pasti paten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.